Umumnya haid 6 atau 7 hari. Umumnya paling banyak 15 hari, 15 malam. Nah, artinya ketika seorang wanita itu baru mengeluarkan haid, memang harus nulis jadwal yang dibantu suaminya, karena memang suami yang akan tanggung jawab. Jadi sekarang bab menerangkan haid, darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita dengan jalan yang sehat dan rutinan, dan minimal dia mengeluarkannya ketika sudah umur 9 tahun. Maka sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, dalam arti ya 24 jam. Itu sedikit-sedikitnya haid. Umumnya haid 6 atau 7 hari. Umumnya paling banyak 15 hari, 15 malam. Nah, artinya ketika seorang wanita itu baru mengeluarkan haid, memang harus nulis jadwal yang dibantu suaminya, karena memang suami yang akan tanggung jawab. Jadi mulai kapan keluarnya darah, mampetnya kapan. Kalau seandainya di situ sudah menjadi kebiasaan, dia tuh biasanya 6 atau 7 hari, maka ya diteruskan 6 atau 7 hari. Tapi bisa kurang, bisa lebih, tergantung faktor daripada suhu badan, peredaran darah, atau faktor makanan minuman yang dimakan minum. Itu mempengaruhi darah haid. 6 atau 7 hari. Paling banyak wa aktsaru khamsata asyara yauman wala bilayaliha. Paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Kalau seandainya lewat 15 hari 15 malam kok di situ masih keluar, maka tetap dia bersuci, kemudian dia jaga, dia disumpel lah, disumpel, kemudian dia melakukan ibadah. Jadi haid, orang haid itu harus punya jadwal khusus yang dibantu para suaminya. Terus kemudian sedikit-sedikitnya suci di antara 2 haid itu 15 hari. Paling sitik-sitik suci. Artinya bulan kemarin ada seorang wanita haid, kemudian sudah suci. Kemudian bulan ini dia mengeluarkan lagi, maka dihitung kalau seandainya di situ kok belum 15 hari, maka berarti bukan darah haid. Atau ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah tapi melewati 15 hari, maka di situ pun juga bukan haid tapi istihadah. Dan paling lama-lamanya wanita suci tidak terbatas. Ada yang selamanya suci, ada yang berapa bulan suci. Kadangkala ketika wanita yang KB itu kadangkala suci terus. Mudeng nggak? Haid lo maksudnya. Itu suci. Tapi umumnya suci itu
23 atau 24 hari. Tapi batas maksimal tidak ada batasnya. Ada juga yang wanita lama tidak haid, baru haid, asal tidak mempengaruhi kesehatan badannya. Kalau mempengaruhi ya bagaimana untuk dikeluarkan haid, darah kotor. Terus kemudian aqallun nifasi, paling sithik-sithik nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, majjatun, sak kecerotan. Wa ghalibu tawi umumi nifas iku arba'una yauman, 40 dina. Wa aktsaru tawi akeh-akeh nifas, suwe-suwene nifas iku situna yauman, 60 dina. Kalau tadi haid, sekarang nifas, darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita setelah melahirkan, itu sedikit-sedikitnya ya sak kecerotan tok, crot kan itu sudah. Terus kemudian di situ umumnya itu 40 hari 40 malam, tapi bisa kurang bisa lebih sedikit, atau bahkan bisa jauh lebih kurang daripada itu. 25 hari udah suci bisa, sebulan udah suci bisa, dalam 1 bulan itu bisa suci dari nifas. Tapi umumnya 40 hari. Dan paling lama-lamanya orang nifas itu 60 hari. 60 hari 60 malam. Maka ketika kita itu mempunyai istri yang sedang nifas, maka di situ harus tahu jadwal. Jadwal sudah berapa hari nifasnya. Kalau mendekati 40 hari atau bahkan ketika belum, banyak juga yang 25 hari. Makanya di situ kan pentingnya ngecek itu. Ngecek, mengambil kapas putih, kemudian duduk jongkok, terus kemudian didulitke kan itu kapasnya. Kok kapasnya di situ benar-benar putih, maka sudah suci. Kalau belum, berarti belum. Kalau seandainya masih kuning-kuning itu berarti belum suci. Nah, paling banyak-banyaknya 60 hari. Jadi wanita yang nifas itu bisa sampai 60 hari. Jadi kita itu, jadi suami itu ya harus tahu berapa hari istri kita nifas. Jangan sampai ndak tahu, sehingga kita itu membimbing bagaimana seorang wanita itu benar-benar sudah suci, baru bersuci, mandi besar menghilangkan hadas haid, atau mandi besar menghilangkan hadas nifas. Dah, ini tentang haid dan tentang nifas dan tentang najis. Ada pertanyaan lagi? Kulit anjing itu kalau sudah dikeringkan tetap najis. Nggih, kecuali memang di situ adalah kulitnya anjing dan babi. Itu tetap najis. Walaupun sudah dikeringkan. Nggih. Kan pengecualian itu. Ada lagi? Ketika wanita itu katakanlah belum tahu tentang masa suci, artinya ketika dicek masih kuning tapi sudah ibadah untuk mandi besar, berarti kan belum boleh, kan haram gitu. Nah, terkadang si wanita itu karena ketidaktahuannya, karena akhirnya kan melanjutkan ibadah-ibadah karena menganggap bahwa sudah selesai, kemudian sudah mandi besar, berarti ibadah-ibadah runtutannya ini seperti hukumnya seperti apa? Ya kalau seandainya di situ dengan sengaja tetap kan tidak boleh.
Kalau ketidaktahuan berarti Kalau ketidakketahuannya itu seperti apa kronologisnya? Kalau tidak taunya itu dia itu ndablek, ndak mau ngaji, tetap dosa. Iya. Itu tetap dosa. Oh, sudah ndak tahu kok ndak mau ngaji kan itu. Dan yang tanggung jawab termasuk suaminya. Ada lagi? Udah ya Iya. ngaji nih. Ada benarnya dari Allah Ta'ala. Kekeliruan, kebodohan saya mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.